ampun maafin aku Tante. Leo? Kirain siapa? Si Leo teh kemana ya? Itu dia. Bang, tunggu bang. Saya mau nanya bang, soal casting si Leo, kok sampai sekarang belum ada kabar? Bagaimana ya? Ya itu si Leo nggak jadi dipakai li. Gue lupa ngabarin lu, sorry ya. Kok bisa sih bang? Bukannya abang sendiri yang bilang kalau acting si Leo bagus banget? Ya harusnya positif dong. Kok ini tiba-tiba gagal? Gimana ya? Produser yang mutusin li. Gue juga kaget. Tiba-tiba udah ada yang ganti. Kok gitu sih? Emang diganti sama siapa sih bang? Si Jojo. Udah ya li, gue sibuk. Hah? Jojo sama Jojo? Iya. Yang actingnya jelek? Mukanya juga kalah jauh sama si Leo. Bang, ini jujur aja deh bang. Emang ada apa sih sebenarnya? Gue beneran nggak tahu li. Itu haknya produser dan gue nggak bisa nolak itu. Kalau lu mau, lu datengin aja dia langsung ya. Gue cabut dulu. Pasti ada yang kagak beres nih. Kejadiannya sama persis kayak yang sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lek, dari tadi lu subuh masih di sini. Emang sholat subuh lu berapa rakaat sih? Oh my god. Lo gak pernah ngaji? Jam segini itu ada yang namanya sholat duha. Sholat untuk menarik rezeki kita. Nah kebetulan juga gue numpang mandi sekalian di musola. Udah kayak mau buat musola lu, Lek. Tapi nggak apa-apa lah. Soalnya tadi nih Bapak Kos udah mulai ngecek kamar-kamar. Kayaknya di Bapak Kos punya ide ke-6 dah. Tahu aja kalau lu disembunyiin di kamar gua. Udah gak usah bahas yang lain deh. Ini apa namanya, hasil FTV gue gimana? Tembus nggak? Terus kapan readingnya? Gue butuh kerjaan nih. Kenapa muka lu? Dua-duanya bad news. Casting lu gagal, Le. Astagfirullahaladzim. Gimana ceritanya sih, Li? Nggak ngerti gue juga, Le. Itu tiba-tiba produser yang ngeganti. Dan lu tahu siapa yang gantiin lu? Si Jojo sama Jojo. Lu serius, Li? Gue kalah saing sama Doi. Ya Allah, actingnya begitu, Li. Itu sama properti pohon, bagusan properti pohon itu. Le, ini gue curiga kayaknya ada yang sabotase sama lu lagi dah. Gimana dong, Li? Dompet gue udah sekarat, rekening gue kosong. Oh, tinggal atu-atunya. Li, gue ada ide. Leo? Kamu baik-baik aja kan? Leo? Kok nggak bisa hubungin kamu sih? Leo? Masa jam segini Leo udah keluar kosan sih? Apa aku telepon Ali aja ya? Cari siapa, Bu? Bapak pemilik kos ini ya? Iya, Bu. Saya nyari Leo. Leo sudah pindah kosan, Bu. Oh, sejak kapan ya Pak? Terus pindah kemana ya? Sejak tadi malam, tapi untuk pindahnya saya nggak tahu. Bu, sebaiknya Ibu pergi saja, karena saya mau beres-beres bekas kamarnya. Oh gitu, yaudah. Ibu ya. Leo pindah kemana ya? Dan kenapa dia nggak kasih tahu aku? Apa mungkin kepepet karena anak buahnya Mas Dimas ngincar terus? Kenapa sih? Kamu masih aja pergi ke kosannya Leo, hah? Kenapa? Kok kamu tahu aku di kosannya Leo? Jangan-jangan kamu nyuruh orang ngintai Leo sampai Leo pindah dari sini ya? Kamu nggak perlu tahu, aku tahu dari mana. Ya. Sekarang juga, kamu cepat pulang.
Sekarang. Pastinya ada hubungannya sama Leo. Sampai Leo pindah dari sini mendadak. Mas, kenapa sih? Kok tega banget sih sama anak sendiri? Mas? Halo? Halo? Masih Mas? Gimana sih? Tutup sih. Boy, mulai sekarang, pastikan Leo tidak bisa mendapatkan job apapun dan dimanapun. Paham? Kalau Leo sudah tidak bisa mendapatkan job dan sudah tidak punya tempat tinggal, mau nggak mau dia pasti akan kembali lagi ke rumah ini. Dan dia pasti akan mau meneruskan bisnis aku. Astagfirullahaladzim. Karunya tuh teh, gebrak-gebrak meja segala. Kamu tuh kenapa? Pagi-pagi kok ngelamun? Saya teh lagi pikiran sama si Leo. Saya senang dia teh udah ketemu. Tapi teh kenapanya? Sampai sekarang belum ngubungin saya, apa dia masih kecewa sama saya? Waduh, mosok sampai segitunya, Den. Tapi aku tuh ya heran ya. Biasanya Leo jam segini kan sudah sarapan di sini, Den. Itu teh. Lagian teh saya juga penasaran. Kemananya orang tuanya? Padahal anaknya teh lagi susah, nggak ada bantu bantuannya sama sekali. Saya teh paham, saya teh tahu kalau bapaknya teh suka Leo jadi artis. Tapi gak gitu-gitu juga kalinya. Kan sama kayak kamu nggak ngizinin Lilis jadi penyanyi. Teko itu. Bukan ya, ke situ atuh teh. Fokus ke Leo, fokus pembicaraannya. Saya teh penasaran sama bentuk orang tuanya Leo kita gimana modelnya. Leo juga nggak pernah cerita sama saya tentang keluarganya. Aku itu juga penasaran, Den. Tapi kan kita nggak bisa nyalain Leo. Mungkin dia itu pengen keluarganya tetap privasi. Ngomong sama kamu teh nggak ada solusi. Nanti saya tanya langsung lah sama si Leo-nya, saya telepon. Sekarang kamu teh yang jelas. Kamu teh kesini mau ngapain? Mau ngopi atau mau makan? Dua-duanya. Teh 4 teh. Tapi temenin di sini ya. Sambil kita cerita-cerita nabi-nabi. Ngobrol santai. Iya. Tanya, saya bikinin. Iya. Lis, apa teh mau nanya sama kamu? Kamu pernah tuh ketemu keluarganya si Leo? Kenapa tuh apa teh nanya begitu? Apa teh penasaran aja? Akhir-akhir ini teh si Leo sering kena masalah. Tapi keluarganya teh di mananya? Gak peduli atau apa sama si Leo? Aneh pisan. Apa? Kunaon sih apa teh sebegitunya perhatian sama Leo? Ulah cemburu gitu atuh, manisnya apa? Apa teh cuma mau tahu aja? Kali aja teh kalau ada masalah apa bisa bantu. Kamu tahu tuh keluarganya? Apa Lilis saya mau anterin pesanan dulu atuh ya? Lilis jalan dulu sebentar, sebentar. Teh kumaha si Lilis? Ditanyain teh dijawab, malah ngacir. Jadi penasaran orang tuanya teh kayak gimana? Maaf ya Mas, emang nggak baca tulisannya? Hah? Tulisan apaan, Mbak? Ini. Maaf ya.
Yang langsung nyanyi aja. Permisi dulu kek, entah kayak tadi lagi. Gua yang harusnya ngomong begitu. Permisi, numpang mengais rezeki, Bu. Yoi, ada kali sedikit rezekinya, Bu. Daripada mau minta-minta, Bu. Betul, Bu. Kita ini orang baik, Bu. Dengarkanlah aku sayang, silakan kamu terawang, cuma kamu yang termasya. Ini sorenya bagus, Bang. Makasih. Aduh, bisa-bisanya gue ketemu nyokap di sini. Kok pada kabur sih? Li, lo di mana Li? Gue di parkiran, Le. Kok lu kabur kagak bilang gua sih ya? Kalau kayak gini kan gue jadi bingung. Aduh Li, ya namanya kan tadi spontanitas Li. Gini deh, kita mencar ya. Gua ke selatan, lo ke barat. Lah, lu mah enak dong. Dari Cibubur ke Jaksel dekat. Gua dari Cibubur ke Jakbar jauh, Le. Bukan daerahnya Ali, arahnya. Gua ke selatan, lo ke barat. Oh, iya, Le. Tapi gue kagak bisa nyanyi. Ya lo usaha kek Li, ngelawak kek, stand up kek. Iya, Le. Masa nangis-nangis bisa dapat duit? Kalau masuk TV nangis baru itu dapat duit. Gue mau cek pesanan gue yang di online nih. Kayaknya udah banyak yang pesen, kan udah gue ini di tok-tok. Hah? Apaan nih? Waduh. Tunggu, gue harus cek. Jangan-jangan punya gue palsu juga nih. Ini stikernya lebih tebel. Yang punya gue tipis amat. Lah iya, ini mah punya gue palsu. Loh ya Allah. Gue harus telepon suppliernya nih. Sekali lagi. Ini mah gue ditipu beneran ini. Mungkin kau terdikat, bukan mengucap astagfirullah. Itu teh kayak Leo. Tapi ngapain dia ngamen? Leo, kamu mau ditutupin pakai topi juga tetap saya tahu itu kamu. Gak usah ditutup-tutupin. Lagi pula kamu teh ngapain atuh pakai ngamen segala? Buat menyambung hidup, Lis. Lah, perutnya udah bunyi-bunyi. Kalau begitu mah kita makan dulu Ayo. Gak usah, Lis. Ngerepotin. Enggak, ayo. Kamu tuh belum makan ya dari pagi. Loh, lu kenapa Plon? Lemes banget. Tumben. Ih, ditanyain malah diem. Sariawan lo. Heh, Demplon. Kamu jualan barang palsu ya? Gara-gara kamu. Anak saya jadi diledekin satu sekolah. Balikin duit saya. Ya, Bu, jangan kayak gitu dong, Bu. Kan Demplon juga rugi, orang Demplon juga ketipu. Itu masalahmu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Balikin duit saya. Kalau enggak, saya bakal laporin kamu ke polisi. Kakak Nancy, tolongin Demplon dong. Ya udah, lo balikin aja duitnya. Daripada lo masuk penjara, lo mau? Yaudah. Ya udah deh Bu, Demplon balikin duitnya. Ibu chat aja ya ke nomor Demplon, nomor rekening Ibu berapa, nanti Demplon transfer.
Awas aja kalau sampai kamu bohong. Makanya Plon, lo tuh kalau beli barang lihat dulu asli apa enggaknya. Jangan main angkut aja mentang-mentang lo untung banyak. Iya kakak Nancy. Demplon kayak nggak tahu, namanya juga usaha. Apes. Sok mau pesan apa? Iya. Leo, nggak apa-apa dipesen aja. Nanti saya yang traktir. Serius? Makasih Lis ya. Next gue janji. Gantian ya. Aman. Leo, kamu teh kenapa sampai ngamen kayak gini? Gue udah gak dapat callingan syuting lagi, Lis. Terus pas gue dapat peran, tiba-tiba gue di cancel gitu aja. Diganti sama yang lain. Dan gue terpaksa ngamen, Lis. Gue butuh duit buat cari kos-kosan baru. Ya, lo tau sendiri kan. Gue gak bakal nyaman kalau gue tinggal sama Ali. Kamu mau tinggal lagi sementara di rumah saya? Sebetulnya apa teh? Kelihatannya menyesal udah nyuruh kamu pergi. Enggak, Lis. Keputusan Mang Neden itu udah tepat. Enggak mungkin lah gue tinggal tempat lu, sementara ada lu di sana. Jadi omongan. Ya udah, gini aja. Nanti soal kosan kamu, saya bantu cariin yang baru. Ya, nggak apa-apa. Bila perlu nanti saya bayarin dulu. Udah tenang aja, sekarang pesen dulu. Apa? Leo punya pacar? Iya Pak, sepertinya begitu. Tapi Saya tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa wajah perempuan itu. apa mungkin perempuan itu tahu ya Pak? Leo sekarang tinggal di mana? Kamu terus ikuti mereka dan kamu cari tahu informasi tambahan lagi, ya? Tapi Saya kesulitan untuk kelilingin kamu kodok, Pak. soalnya keamanan di sana makin ketat Pak. Mengenai itu kamu gak usah khawatir. Saya akan manfaatkan perempuan kampung di sana untuk jadi mata dan telinga saya. Tugas kamu adalah kamu terus awasi mereka. Dan kamu pastikan ya, kamu nggak tertangkap. Awasi aja dari jauh. Oke? Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nen, gua nitip motor si Demplon deh. Lah, emang si Demplon kemana Bang Ibom? Kok motornya bisa di Bang Ibom? Jadi tadi itu gua ketemu banyak warga lagi marah-marah nyariin si Demplon. Cuman tuh anak kagak ada. Yang ada motornya doang, makanya gua amanin. Tadi ada, kok ngilang aja sih tuh anak? Oh gitu. Ya udah lu coba teleponin nih, kan lu bestinya. Aku tinggal dulu mau nyari figuran lagi. Iya ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana sih tuh anak? Ya, gak aktif lagi nomornya.
Suara apa barusan ya? Aduh, kenapa mendadak aku jadi merinding ya? Astagfirullahaladzim. Papi Rete. Demplon, kamu tuh ngapain di sini? Papi Rete tolongin Demplon, Papi Rete. Demplon dikejar-kejar warga gara-gara ketahuan jualan merchandise palsu Nalisa. Demplon nipu Pak RT. Oh, ya. Oh, Demplon takut banget. Ya sudah, sekarang tak bantu mediasi antara warga sama kamu, biar masalahnya selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi makasih ya Papi Rete. Makasih banget, makasih. Batal. Lah, sudah wudhu. Pak RT itu mau sholat, malah digini-gini. maaf dah Papi Rete. Maaf Wudhu banget. lagi, wudhu lagi. Iya. Leo, ya udah nanti saya kabarin kamu kalau yang punya kosannya udah ngabarin saya sama udah deal. Aduh, gue jadi nggak enak lagi-lagi gue harus ngerepotin lu nih. Enggak, udah. Saya pamit duluan. Lis. Sorry. Gue cuma pengen bilang hati-hati. Maksud gue, lo ini kan aset. Kalau lo sampai kenapa-napa, lo terluka, nanti fansnya Lalisa malah kecewa. Terima kasih juga buat kamu. Kamu juga fans saya kan? Ya. Makasih juga ya. Idolanya Leo. Aduh. Diantre. Loh, Udah di atas, sampai depan warung. Yuk. terima kasih. Di lewat mana? Situ? Sini? Ayo. Ya, tadi minum dulu, Plon, biar tenang. Makasih ya Mang Deden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Plon, lo di mari? Bicarain warga no lu. Oh iya, motor lo juga amanin di rumah Papi Rete. Makasih ya Bang Ibom. Teh kumaha ceritanya, Plon, sampai kamu teh dikejar-kejar warga. Pasti teh kamu kena azab, iya teh. Gara-gara kamu tuh ya ngegerebek rumah saya pakai live streamingan. Wah, kualat lu, Plon. Maafin ya Mang Deden. Ini semua juga gara-gara barang yang Demplon ambil dari supplier tuh ternyata palsu semua. Orang Demplon juga kagak kenal-kenal banget sama tuh supplier. Makanya lain kali kalau jualan hati-hati. Bener-bener dicek semuanya. Tuh, Plon. Gua kata juga apa? Lu fokus aja jualan Starling. Ngelawan mulu dibilangan. Bilangin. Plon, kamu teh harusnya ngelihat barang-barang tuh asal jangan teh murah-murah aja. Harus kamu lihat kualitasnya. Akhirnya kena kan kamu teh. Iya Mang Deden, Pak Rete. Saya ada pekerjaan buat kamu. Bisa kita ketemu? Oke, kamu share ya tempatnya. Saya kesana sekarang. Oke, saya tunggu. Pak, mau kemana? Kamu kan nggak ada kerjaan hari ini. Aku ada meeting dadakan sama klien. Pak, bisa nggak sih kamu jujur sama aku? Sampai kapan sih kamu sembunyi-sembunyiin terus dari aku? Kamu pasti mau meeting kan sama selingkuhan kamu? Udah, Sarah, cukup ya.
Aku nggak punya waktu buat bahas yang kayak ginian. Mas, Mas, Mas. Tuh kan, langsung ketus gitu. Aku yakin masih Mas mau ketemu sama selingkuhannya. Aku harus ikutin dia. Lo udah ketemu? Gue kira lo ngilang kayak Leo. Papi yang nemuin. Hah? Kamu mau kemana, Neng? Aku ada urusan, Pi. Aku mau ketemu sama orang yang ngajak aku bisnis bareng. Oh, bisnis baru. Bisnis apa? Ya adalah, makanya nih aku mau obrolin dulu. Ya udah deh, aku pergi dulu ya, telat lagi. Ya wis, kamu hati-hati. Jangan sampai kena bisnis tipu-tipu seperti ini. Iya, Papi. Ya hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian sih temenin Demplon healing kek. Demplon lagi stres banget nih gara-gara masalah yang kemarin. Ya, gue nggak bisa Plon kalau sekarang. Gue ada urusan penting nih mau ketemu sama Om Dimas. Oh, Magic. Serius? Kakak Nancy udah gak apa-apa hubungan sama suami orang? Nih, lu tuh kalau ngomong jangan kenceng-kenceng. Ntar kalau papi sampai denger, terus salah paham lagi gimana? Ya maaf, namanya juga keceplosan. Udah deh, gue mau pergi dulu. Daripada nanti Om Dimas datang duluan. Udah lu tenang aja. Gue baik-baik kok, ya. Mau dikawal kagak? Kagak usah. Udah, bye. Apa? Alhamdulillah. Ya, Lis, enak. Tadi tuh Lilis abis ketemu sama Leo. Dia teh abis ngamen. Karena dia bener-bener butuh uang pisan. Ya Allah, kasihan si Leo. Apa jadi nggak tega? Jangan-jangan itu karena gara-gara apa? Aduh, kumanya. Gimana kalau si Leo suruh tinggal di sini lagi? Tapi kali ini kita izin sama warga. Apa teh nggak usah overthinking. Sebelum apa tawarin, Lilis saya udah ngomong sama Leo, ayo atuh tinggal lagi di warungnya apa. Tapi Leonya nggak mau. Nah makanya Lilis teh ngebantuin Leo cari kosan. Nah, kalau gitu teh kamu tanya sama Pak Luput. Dia kan juragan kosan atau kontrakan gitu. Emang itu yang mau Lilis minta dari apa teh? Apa masih punya enggak nomornya? Masih atuh, masih punya nomor telepon Pak Luput. Coba. Nah, iya teh. Apa kirim nomornya ke kamu? Kirim atuh ke Lilis. Ya, apa kirimnya? Kamu telepon Pak Luput buat nanya kalau masih ada kontrakan atau ente. Nah, sekalian nantinya, Lis, biar biaya kontrakannya teh, biar kita yang bayar dulu. Leo, tuh kan, dugaan mama benar. Apa kamu lagi ketemu sama cewek lebih muda? Pasti itu selingkuhannya. Ya udah ya, mama mau ngelabrak mereka nih sekarang. Kamu kesini dong sayang, ya. Nanti mama Sherlock ya. Oke, saya langsung aja ya. Nancy. Jadi, saya mau kamu mengikuti dan memata-matai anak saya yang ada di Kampung Kodok. Hah? Jadi Om Dimas punya anak di Kampung Kodok? Maaf Om. Jadi siapa anak Om Dimas yang perlu saya cari tahu? Ini fotonya dan nama anak saya itu. Jadi kamu selingkuhan suami saya? Ya kan? Ngaku deh.
Sarah, kamu ngapain sih kesini? Gawat, tante ini beneran istrinya Om Dimas. Berarti dia juga yang waktu itu ngelabrak aku lewat telepon. Aku harus berkelit. Hai Bu, saya Nancy. Saya sales properti yang lagi nawarin Om Dimas perumahan baru. Jangan pura-pura deh, Nancy. Saya hafal betul suara kamu yang manja-manja itu di telepon. Sarah, udah Sarah, kamu apa-apaan sih? Kamu jangan bikin malu di sini, ini semua cuma salah paham. Udah deh, kamu jangan nipu-nipu aku lagi. Kamu udah ketangkep basah ini berdua. Ayo kamu ikut aku. Aku laporin ke polisi, kamu udah nyuri suami saya. Ayo, Sarah, saya nggak nyuri suami kamu. Kamu udah nyuri suami saya. Kamu udah nyuri suami. Sarah. Sepi banget lagi, nggak ada callingan syuting. Ibom. Stop. Tapi Rete, ada apa? Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Hal penting? Hal penting apa? Ya udah, sekarang kita obrolin di pos aja. Oh, iya deh. Aku seret kamu ke polisi. Lepasin saya, Bu. Lepasin saya. Lepasin. Sarah, lepasin Nancy, Sarah. Mama, udah Mama. Sayang, dia pelakor. Dia selingkuh sama papa kamu. Kamu ini bicara apa? Aku nggak selingkuh, Sarah. Aku nggak selingkuh. Leo, tolongin aku Leo. Aku dituduh pelakor. Oke, tenang ya, tenang semuanya. Mama, ini Nancy. Ini anak Pak RT kamu kodok. Dan menurut aku, dia tidak seperti yang Mama tuduhkan, oke? Nancy, udah kamu sekarang pulang. Ya? Biar gue yang jelasin ke mereka, oke? Mama, itu Nancy, anak Pak RT. Aku kenal dia, dan menurut aku nggak mungkin Nancy itu ngerebut papa. Terus si Nancy itu ngapain ketemu sama papa kamu di sini? Terus pakai bohong segala. Terus kenapa ngeliatin ke aku? Hah? Kalau mau tahu kamu tanya aja sama Nancy-nya. Kenapa ngeliatin aku? Hah? Kenapa? Sekarang aku tanya sama papa. Papa kenal Nancy dari mana? Mau papa kenal Nancy dari mana? Dari siapa? Urusannya sama kamu apa? Papa nggak harus jawab pertanyaan kamu. Jadi ada hal penting apa nih Pak Rete? Nah, Ibom. Kamu tahu kan, Pok Hindun yang jual gado-gado deket Gapura? Oh iya tahu, yang janda itu kan? Iya. Jadi gini. Sebentar. Halo? Oh ya. Dokumen warga segera saya kirim Pak RW. Ya. Kita kembali ke masalah penting. Benar. Soal Pok Hindun yang tadi. Iya. Nah, kamu tolong belikan saya gado-gado yang pedes. Saya penasaran banget. Jadi itu hal pentingnya. Saya nungguin dari tadi cuma buat disuruh beli gado-gado. Kenapa? Kamu keberatan? Ya udah. Mending saya beli buburnya Cecep. Bubur Papi Rete. Ya. Siap, Bu. Padahal saya itu mau kasih kamu 100.000. Sisanya buat kamu. Iya udah, sini biar saya beliin aja Pak Rete. Saya sudah nggak selera. Mending beli buburnya Cecep. Cep, bungkusin bubur 1. Siapa Pak Rete? Pakai sambal kan? Loh, itu kan si Neneng. Wih, kenapa ya? Neng. Aduh, suara apaan sih itu? Neng. Pak Rete, tunggu dulu.
Jadinya bagaimana nih? Mau bubur Cecep apa gado-gado? Ya pasti bubur saya tuh Bang Ibom. Bang Ibom aja yang ngobrol-ngobrolin Papi Rete biar belinya gado-gado kan. Ih, apaan sih? Orang Papi Rete sendiri yang minta gado-gado. Sudah. Gini aja. Ibom beliin saya gado-gado. Terus Cecep bungkusin saya bubur 1. Siap Papi Rete. Ini uangnya nih. Terus duit gado-gadonya mana Papi Rete? Kan masih ada kembalian. Minta Cecep. Cep. Kembaliannya mana? Ya sabar, ini kan saya lagi bikin bubur. Ya elah, tinggal kembalian dulu ngapa sih? Bang Ibom, sabar. Nggak dengar tadi Papi Rete mintanya dibungkus. Nanti gado-gadonya keburu habis, Cep, kelamaan. Udah ribut aja. Assalamualaikum Pak Luput. Waalaikumsalam. Ini Lilis, anaknya Mang Deden. Mang Deden yang punya warung kan? Ada apa pula kau nelpon aku, Lis? Begini, Lilis mau tanya apa masih ada kamar yang tersisa, kosan gitu? Oh, kau mau lihat kosan? Ada. Mending kau datang aja langsung buat ngecek. Baik atuh kalau begitu, insya Allah Lilis siang atau sore ya ke sana. Terima kasih Pak Luput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kumaha tulis? Ayah kok sana? Apa kosannya mah ada, Lilisnya disuruh ngecek ke sana langsung. Nah, masalahnya ini teh Leo barusan gak diangkat Lilis telepon. Lagi sibuk kemarin. Coba teh kamu telepon si Ali. Atau datang ke kosannya si Ali. Atau teh kamu sholat sekalian. Sekalian bawain makanannya buat si Leo, kasihan. Ya udah tuh. Lilis berangkat dulu ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati sayang. Ya. Doain ya Pak ya. Iya sayang. Hati-hati. Ya. Kayaknya aku ngurung diri aja di rumah hari ini. Aku bener-bener takut. Astaga, tangan siapa ini? Apa jangan-jangan istrinya Om Dimas ngikutin aku? Ampun Tante, ampun maafin aku Tante. Aku nggak ngerebut Om Dimas, sumpah Tante. Maafin aku. Leo? Kirain siapa? Kenapa panik gitu loh? Hah? Lo ngerasa diketin ya? Sama tante-tante tadi? Sekarang lo jelasin sama gua. Sejelas-jelasnya. Perihal apa yang terjadi di kafe tadi. Sama tante tadi dan bapak tadi. Jadi, aku tuh ketemu sama Om Dimas cuman karena Om Dimas minta bantuan aku lagi. Lagi? Berarti sebelumnya lo pernah ngebantuin bapak tadi? Kenal di mana lo sama bapak tadi? Ceritanya panjang, Leo. Jadi intinya, aku pernah dikasih kartu nama Om Dimas waktu nggak sengaja ketemu di jalan. Waktu itu aku lagi butuh banget job, jadi ya aku telepon Om Dimas. Tapi yang ngangkat malah istrinya. Terus aku dituduh jadi selingkuhan Om Dimas. Ternyata cewek manja yang dimaksud mama itu beneran Nancy. Awalnya aku nggak mau berurusan sama mereka lagi. Tapi tiba-tiba beberapa hari lalu Om Dimas tuh nyuruh aku buntutin tante itu. Waktu tante itu main di kampung kodok ini, aku juga nggak sadar kalau tante itu ternyata istrinya Om Dimas. Justru aku baru sadar tadi, pas Om Dimas nyuruh aku mata-matain anaknya. Sebentar. Bapak tadi nyuruh lo buat mata-matain anaknya. Tapi lo tahu siapa anak yang dimaksud? Ya belum sempat nanya lah, kan keburu dilabrak.
kemana ya? Nanya Bang Ali juga nggak tahu. Dilihat di musola juga nggak ada. Astagfirullahaladzim, Leo. Neneng, apa mungkin Leo nggak angkat telepon aku teh karena lagi sibuk sama Neneng? Apa jangan-jangan mereka teh udah jadian? Lo jangan nangis lagi ya. Gue yakin Om Dimas cuma manfaatin lo doang. Ya. Iya. Terserah lo deh. Lo lampiasin deh kalau lo lagi sedih. Aku bener-bener trauma, Leo. Kamu tahu kan gimana takutnya aku waktu dituduh yang enggak di tempat umum lagi. Iya udah, gini. Saat ini gue pastiin lo aman, oke? Cuma gue minta sama lo harus janji satu hal. Gue minta sama lo, jangan pernah lagi lo hubungin yang namanya Om Dimas. Kalau perlu lo blok sekali nomornya. Kenapa Leo peduli banget ya sama aku? Apa mungkin diam-diam dia ada rasa sama aku? Ih, happy banget deh. Pantesan dia nggak nolak pas aku peluk. Makasih ya Leo, kamu udah perhatian sama aku. Iya. Nih ya Teh, nggak pakai kacang kan? Iya, betul. Makasih ya, Bang. Sama-sama Teh. Asik. Udah beli gado-gadonya Bang Ibom? Udah gua anterin ke Papi Rete. Ke rumahnya? Ke kantor kelurahan. Untung nggak seberapa malah kepake buat bayar ojek. Dapat dikit atau kamu Teh? Ya nasib. Cep, ngomong-ngomong tadi si Nancy kenapa lari kayak orang ketakutan gitu ya? Terus buru-buru lagi, ada apa ya? Si Neneng? Bang Ibom, si Neneng mah jago acting kalau nggak ada kamera. Dia teh pinter bikin orang-orang caper sama dia. Apalagi nih ya, sekarang dia teh temen sama si Demplon. Klop pisan, biang gosip dua-duanya. Bang Ibom tahu nggak? Apa? Katanya yang bikin Mang Deden gatal-gatal juga si Neneng. Wah, itu mah emang dia teh dewa pembuli. Fix saya mah. Saya mah nggak suka ada sama si Neneng. Amit. Bye-bye lo Cep. Jangan terlalu benci sama si Nancy. Nanti yang ada lu jatuh. Stop. Jatuh apa tadi? Jatuh apa? Saya mah tahu arah Bang Ibu mau ngomong kemana. Pokoknya sampai kiamat juga saya amit suka sama si Neneng. Cep. Itu kan kata lu. Kalau kata lu denger restuin, mau ngomong apa coba? Hah? Amin. Main amin-aminin aja. Ngelihat perlakuan Leo yang super perhatian ke aku, pasti dia nggak mungkin bohong. Kalau Leo bilang aman, ya udah pasti aman. Emang bener kata guru ngaji aku. Sesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sesudah dilabrak istri Om Dimas, dapat pelukan Leo. Emang Leo tuh nggak bakal bisa ngelewatin kecantikannya Nengsi. Cuman dianya aja yang masih gengsi buat ngaku. Ya Allah, kenapa Nancy jadi ketawa-ketawa? Perasaan tadi kayak orang ketakutan banget. Neng. Papi, ngagetin aku aja sih. Kamu itu kenapa ketawa-ketawa sendiri? Ya terserah aku dong, mau aku ketawa, mau aku nangis. Gak ada urusannya sama Papi. Lagian itu tuh privasi aku.
Astagfirullahaladzim. Ada apa sama Neneng ini? Emosinya kok berubah-ubah? Apa jangan-jangan gejala bipolar ya? Sebenarnya apa hubungan Leo sama Neneng ya? Apa mungkin Neneng teh udah nyatain perasaan? Terus Leo udah nerima dia? Si Lilis sendirian aja tuh bocah. Tapi kenapa rasanya teh nggak enak banget ya lihat mereka? Apa karena aku kecewa sama Leo? Lis. Enggak, aku nggak kecewa. Aku nggak kecewa. Enggak kok, enggak, aku nggak kecewa. Lu kenapa sih, Lis? Gigau lu. Lu lagi ngelamun ya? Bikin apaan sih? Gimana udah ketemu si Leo? Enggak, Bang Ali. Lilis enggak ngelamun. Sama ya belum ketemu sama Leo tadinya teh. Mau kasih makanan buat Bang Ali sama sekalian buat Leo. Cuma katanya Bang Ali masih di kampung. Terus Lilis juga belum ketemu sama Leo. Jadi ya udah Lilis kasih sama kru. Yah, sayang banget, Lis. Padahal si Leo lagi kagak syuting tuh. Tapi gua kagak tahu tuh bocah dari mana. Bang Ali, tadi itu Lilis bukan cuma mau kasih makanan doang. Lilis mau kasih tahu kalau kosan buat Leo udah ada. Seriusan, Lis? Di mana tuh? Itu di kosannya Pak Luput. Nanti Bang Ali sama Leo mungkin bisa kali cek langsung ke sana ya. Pak Luput? Itu namanya kayak familia ya? Kayak nama menteri ya? Pak Luhut itu. Udah gini aja, Lis. Mending lu ikut dah. Biar supaya dapat diskon gitu kalau lu ikut. Sama gue telepon si Leo ya. Udah ini si Leo mau telepon. Den. Tumben-tumben, nanti ke rumah saya bukan nunggu di warung. Saya lagi pusing, Den. Ngobrol sambil duduk sini. Aya naon atuh teh? Cerita ke saya. Tadi itu saya lihat Neneng di jalan. Kayak ketakutan gitu ya. Hah? Dari wajahnya saya lihat dia kesel banget. Apa jangan-jangan Neneng ada yang bully ya, Nek? Udah tanya ke Neneng langsung belum? Saya itu udah nanya, berusaha nanya ke dia. Pas aku sampai di rumah, malah lihat dia ketawa-ketawa sendiri gitu. Sendiri? Anehnya, si Neneng teh dibully ketawa-ketawa sendiri. Makanya itu, moodnya itu berubah-ubah gitu. Kadang-kadang ketakutan, kadang-kadang ketawa-ketawa. Pas aku mau tanya, malah tantrum, ngamuk-ngamuk gitu. Waduh. Apa mending kita bawa ke Ustadz Adam ya, Den? Biar diru'yah kayak si Cecep. Saya rasa kamu teh udah berlebihan atuh teh. Saya teh yakin si Neneng nggak apa-apa. Mungkin teh dia lagi jatuh cinta. Makanya teh dia senyum-senyum sendiri. Galau-galau, marah-marah sendiri gitu. Kalau anak perawan itu jatuh cinta kayak gitu ya, Den? Lilis gitu ya? Kalau Lilis sih teh gitu atuh ya teh. Lilis teh nggak pernah berubah-berubah, moodnya lempeng aja terus. Mungkin si Lilis belum pernah cinta-cintaan kalinya. Jangan-jangan kamu yang nggak peka sama Lilis. Jadi bagaimana, Dek? Sudah murah kali lah ini.
Kalau saya sih cocok Pak, tapi nunggu teman saya dulu ya Pak. Soalnya teman saya yang mau ngekos. Sorry. Tadi lagi ada kesibukan. Urusan pelukan sama Neneng, dasar cowok. Bapak ini kan yang punya tali kambing kan? Yang pas tali itu ngikat. Udah lupain. Pak, ini Pak, teman saya yang mau ngekos, Leo. Ini Pak Luput yang punya kosan. Saya Leo, Pak. Kau lihat dulu lah, Dek. Tadi si Ali langsung cocok, tapi nunggu kau katanya. Tadi saya barusan lihat. Sama saya tuh cocok banget. Luasannya oke, tempatnya rapi. Cuma masalahnya... Bang Ali. Nah, Lis. Nanti uangnya Lilis kasih ke Bang Ali ya. Makasih Lis ya. Nanti soal gue balikin uangnya. Bang Ali, nanti kalau uangnya udah ada, boleh langsung diganti ke Lilis ya. Kasih tahu sama temennya. Kan gue di sini ya. Kenapa harus ngomong sama Ali? Mesti pakai perantara. Lis. Ini gue pindahan, lo mau bantuin nggak? Bang Ali, nanti Bang Ali bisa pindahan sendiri kan? Soalnya Lilis lagi sibuk banget, jadi Lilis nggak bisa bantuin. Oh, bisa Lis. Saya bisa pindahan sendiri. Sekaligus saya kasih tahu temen saya. Kenapa Lilis sengaja banget ya nggak mau ngomong sama gue? Aneh banget. Ngapain sih Om Dimas ngubungin aku lagi? Gue minta sama lo jangan pernah lagi lo hubungin yang namanya Om Dimas. Kalau perlu lo blok sekali nomornya. Bener kata Leo. Aku harus tegesin Om Dimas biar dia nggak hubungin aku lagi. Halo, Nancy. Saya mau melanjutkan pembicaraan kita, oke? Sorry ya Om. Aku udah nggak mau berurusan sama Om lagi. Aku udah kapok. Jadi cari orang lain aja. Halo? Halo? Kok diputus sih? Nomor aku diblokir. Hebat kamu Nancy ya. Berani-beraninya kamu blokir orang. Kamu harus aku kasih pelajaran. Boy, saya punya tugas penting buat kamu. Bang Ali, Lilis pamit ya. Oh iya. Halo Put, mari ya. Silakan. Lis. Tunggu sebentar. Kan lo kata mau ngobrol sama gua. Mau ngobrol apa lagi? Kan saya udah kasih tahu uangnya dikasih sama Bang Ali. Lis, ini kan aku sini dalam rangka bantuin gua pindahan kosan. Cuma masalah sikap lo kenapa tiba-tiba berubah begini sih? Heran gua. Lis, kalau gua ada salah, lo ngomong. Dibicarain biar masalahnya bisa beres, jangan malah begini diam sementara orang nggak tahu masalahnya apa. Aduh, ingatan soal Leo pelukan sama Neneng teh emang mengganggu pisan. Tapi kok naon atuh aku teh malah jadi ketus dan bersikap aneh ke Leo.